Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat-sobat fakta, kembali lagi nih bersama kita di acara favorit kalian, Fakta Islami. Gimana nih sob, kabar-kabar kalian semua? Pastinya dalam keadaan baik dan sehat aja kan tentunya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa terus-menerus mencurahkan limpahan rahmatnya kepada kita semua. Idul Adha adalah sebuah hari raya dalam agama Islam. Hari ini memperingati peristiwa kurban, yaitu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bersedia mengorbankan putranya Nabi Ismail sebagai wujud kepatuhannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum Nabi Ibrahim mengorbankan putranya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantikan Nabi Ismail dengan seekor domba. Untuk memperingati kejadian ini, hewan ternak disembelih sebagai hewan kurban setiap tahunnya. Idul Adha jatuh pada tanggal 10 Zulhijjah atau 70 hari setelah Idul Fitri. Hari ini juga beserta hari-hari tasyrik, yang mana merupakan hari di mana diharamkannya untuk berpuasa bagi umat Islam. Pada hari raya Idul Adha, umat Islam berkumpul pada pagi hari dan melakukan sholat Id bersama-sama di tanah lapang atau di masjid. Dan setelah sholat, penyembelihan hewan kurban pun akan dilaksanakan. Sepertiga daging hewan akan dikonsumsi oleh keluarga yang berkurban, dan sementara sisanya akan disedekahkan atau dibagikan kepada orang lain. Terkadang Idul Adha disebut pula sebagai Idul Kurban atau Lebaran Haji. Penduduk Indonesia biasanya merayakan hari raya Idul Adha dengan beribadah, sholat bersama di masjid terdekat, dan kemudian menyembelih kurban. Setelahnya, daging kurban tersebut akan dibagi-bagikan dan dimasak untuk dinikmati bersama seluruh anggota keluarga. Alhasil, hari raya yang satu ini bukan hanya dilihat dari nilai agamanya saja, namun juga dari sisi nilai kebersamaannya. Karena mengumpulkan seluruh anggota keluarga untuk menikmati quality time sambil menikmati sajian lezat dari daging sapi maupun kambing. Lantas kalau di Indonesia begitu, gimana nih dengan negara-negara lain? Kira-kira mereka juga punya nggak ya tradisi-tradisi unik dalam merayakan hari Idul Adha? Nah, kali ini nih tim Fakta bakalan bawain buat sobat-sobat Fakta di rumah pembahasan tentang 6 tradisi perayaan Idul Adha di berbagai negara versi Dawa TV. So, tetap saksikan dan pantengin terus ya Fakta Islami yang tentunya hanya ada di Dawa TV. Yang pertama, Cina. Berbeda dengan Indonesia, meskipun umat muslim di Cina merupakan masyarakat minoritas, hari raya Idul Adha dirayakan selama 4 hari berturut-turut. Dikutip dari berbagai sumber yang telah kami temukan, masyarakat muslim di Cina akan meliburkan diri dan mengisi harinya dengan berbagai acara keagamaan seperti tadarus, membaca Al-Quran, bersolawat, saling memberi bingkisan satu sama lain, dan bersilaturahmi dalam sebuah pesta kecil-kecilan untuk merayakan hari Idul Adha. Yang kedua, Turki. Nah, kira-kira sobat fakta di rumah pernah melihat hewan kurban didandani belum sebelum disembelih? Di Indonesia mungkin hanya ada di beberapa tempat seperti di Pasuruan, yakni manten sapi.
Tapi kalau sobat-sobat fakta sedang berlibur di negara Turki pada hari raya Idul Adha, sobat fakta juga akan melihat hewan kurban seperti kambing dan sapi akan dihias dengan henna dan pita sehingga menjadi terlihat cantik. Prosesinya tidak jauh berbeda seperti di Indonesia. Penduduk Turki akan melaksanakan sholat Id bersama di masjid dan kemudian menyembelih hewan kurban bersama-sama, lalu memasaknya dengan keluarga di rumah. Hidangan tersebut kemudian akan dinikmati bersama dengan borek, yakni roti khas Turki, dan kurban bayrami, sajian dari daun anggur yang diberi dengan isian. Setelah menyantap sajian khas Idul Adha, biasanya anak-anak akan mendatangi anggota keluarga yang lebih tua, orang tua, dan tetangga untuk bersalam-salaman dan mencium tangan mereka sebagai bentuk tanda rasa penghormatan. Yang ketiga, Maroko. Hari Raya Idul Adha seringkali dianggap sebagai sebuah festival yang suci di negara Maroko. Selama 4 hari berturut-turut, penduduk Maroko akan menghidangkan kuliner lezat berbahan dasar kaya akan daging dari berbagai bagian tubuh hewan. Masyarakat Maroko sendiri dikenal sangat hemat, sehingga mereka tidak akan menyia-nyiakan daging, apalagi harga daging akan cenderung lebih murah dibandingkan hari-hari biasa ketika Idul Adha. Mulai dari kepala, usus, ekor, dan bahkan bagian-bagian lainnya. Selain menyajikan sajian khas Maroko, penduduk setempat juga akan memadati pasar tradisional, tentunya untuk membeli pakaian tradisional. Pakaian tradisional yang masih baru dijadikan sebagai gong pelengkap hari raya Idul Adha yang suci di negara tanah matahari tenggelam ini. Yang keempat, Bangladesh. Ada satu kata yang menggambarkan Idul Adha di Bangladesh, layaknya di Indonesia, yaitu mudik. Jika di Indonesia kata mudik menghiasi libur lebaran, Natal dan Tahun Baru, maka di Bangladesh mudik ke kampung halaman justru akan dilakukan ketika lebaran haji. Bagi masyarakat Bangladesh, Hari Raya Idul Adha atau Lebaran Haji dianggap dapat membawa kebahagiaan dan berkah untuk keluarga mereka. Untuk itu, sebisa mungkin mereka akan menyiapkan diri untuk dapat berkumpul bersama keluarga mereka. Dan karenanya, Sobat Fakta jangan heran kalau melihat stasiun kereta api akan dipadati umat muslim yang berencana untuk mudik. Bahkan, warga Bangladesh rela berdesak-desakan hingga naik ke atas gerbong loh, hanya demi bisa pulang menemui keluarga besarnya dan merayakan Lebaran Haji dan Idul Adha bersama-sama. Yang kelima, Uni Emirat Arab. Di masa lalu, penduduk Uni Emirat Arab akan merayakan Hari Raya Idul Adha dengan membeli kandora baru. Kandora adalah pakaian tradisional pria Arab seperti jubah panjang yang biasanya berwarna putih. Lalu mewarnai salah satu kandora yang mereka miliki dengan menggunakan minyak kenari dan kapulaga. Sementara wanitanya akan menggunakan pakaian khusus, memakai parfum terbaik, dan mengepang rambutnya dengan kepang yang khusus. Namun di masa kini, para wanita dan gadis akan menghiasi tangan mereka menggunakan henna. Sedangkan anak-anak akan mengenakan pakaian baru mereka dan merayakannya dengan berbagai macam permainan tradisional sambil bernyanyi-nyanyi dan menari.
Sama seperti negara-negara lainnya, penduduk muslim di Uni Emirat akan menyembelih hewan kurban dan membagi-bagikannya pada kalangan yang tidak mampu. Lalu kemudian menyantap sisa daging kurban bersama-sama dengan keluarga besar sambil ditemani camilan manis seperti permen, kurma, susu, serta menawarkan teh dan kopi pada tamu yang datang untuk bersilaturahmi. Dirayakan selama 4 hari, Uni Emirat Arab akan merayakan Hari Raya Idul Adha sebagai hari besar yang penuh dengan festival. Sobat Fakta bakalan nemuin berbagai macam pertunjukan di dalam mall hingga pesta kembang api. Yang keenam, Inggris. Perayaan Hari Raya Idul Adha di Inggris dilaksanakan dengan menjalankan sholat Id dan kemudian dilanjutkan dengan menyembelih hewan kurban. Biasanya di beberapa masjid juga akan mengadakan kajian atau kuliah singkat tentang keislaman. Dan masyarakat Inggris juga akan membuat makanan khas Idul Adha berupa makanan yang memiliki cita rasa gurih. Namun menu yang dimasak tentunya berbeda-beda tergantung tradisi dari masing-masing keluarga muslim di Inggris. Ini karena sebagian besar keluarga muslim di Inggris adalah imigran. Dan selain itu, pasar malam juga akan digelar di beberapa kota di Inggris dan banyak dari masyarakat muslim tentunya akan mengunjungi pasar malam tersebut. Nah, itu tadi ya sobat-sobat fakta, 6 tradisi perayaan Idul Adha di berbagai negara versi fakta Islami. Gimana nih? Seru banget kan pembahasan kali ini? Lalu gimana nih dengan daerah sobat-sobat fakta di rumah? Kira-kira sobat fakta di rumah punya tradisi seru lainnya gak dalam merayakan hari Idul Adha? Nah, sobat fakta jangan kemana-mana dulu nih, karena setelah pesan-pesan berikut ini, Fakta Islami bakalan kembali lagi, tentunya dengan fakta-fakta unik dan menarik yang lainnya. So, jangan kemana-mana dulu ya. Tetap saksikan dan pantengin terus Fakta Islami. Pastinya hanya ada di Dalwa TV.